teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan menyaksikan tayangan menarik tentang Candi Borobudur. Kita simak bersama yuk. Candi Borobudur yang megah adalah monumen masa lalu yang menjadi bukti tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi arsitektur yang sudah dimiliki bangsa Indonesia. Candi Borobudur adalah situs candi Buddha yang terbesar di dunia. Menurut prasasti Karangtengah, candi ini diperkirakan didirikan pada tahun 824 Masehi pada masa Wangsa Shailendra yang mengagungkan Dewa Indra. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun 824 Masehi. Berdasarkan prasasti Kurak, pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 Masehi, yaitu oleh putrinya, Ratu Dyah Pramodawardhani. Candi Borobudur sendiri baru diketemukan pada 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Karena dia menemukan Borobudur, lalu dia umumkan dalam bukunya yang History of Jawa tahun 1814 itu, dan terbitlah buku itu dan serentak menjadi terkenal di dunia bahwa ada nama candi bernama Borobudur dari batu dan sangat besar ukurannya, dan dibanggakan oleh dia karena ada lukisan-lukisannya, ada relief dan sebagainya. Borobudur berasal kata Boro dan Budur. Boro berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kompleks candi, wihara, atau asrama. Sedangkan kata Budur merujuk pada bahasa Bali, beduhur, yang berarti di atas. Jadi, Borobudur berarti wihara di atas sebuah bukit. Candi ini dibangun oleh penganut ajaran Buddha Dharma dengan aliran Mahayana Yogacara. Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Borobudur juga melambangkan 3 tingkatan kualitas manusia dalam ajaran Buddha. Di tingkat Kamadhatu, dunia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Di tingkat Rupadatu, dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkat ketiga adalah Arupadatu, di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana.
Candi Borobudur bukan cuma bangunan religius, tapi juga menjadi monumen yang merekam berbagai kehidupan sosial masyarakat di zamannya. Struktur bangunan Borobudur membuktikan kecanggihan sistem pengetahuan, teknologi, dan peralatan untuk membangunnya. Sementara pada reliefnya juga terekam kehidupan pertanian, kesenian, dan kesusastraan. Nah, maka kita bisa bayangkan ketika itu ada sejumlah arsitek zaman dulu yang merencanakan pembangunan itu. Kemudian ada pegawai-pegawainya, karyawannya memotong tukang-tukang batu. Batu-batu yang bulat-bulat itu dipotong-potong segi empat dan dibuat supaya keduanya bisa dipasangkan. Yang satu di bagian sisi ditonjolkan, yang satu dibuat lubang dan dijadikan pasak. Nah, semua batu-batu itu memang dipasang-pasangkan satu sama lain. Dan ketika dia rubuh pada waktu itu, kita harus mencari pasangan-pasangannya itu. Nah, para karyawan Indonesia itu dulu sejak zaman Prambanan, Memugar, sampai di sini juga mereka mencari batu-batu sampai ke seluruh desa itu. Jadi batu-batu mana yang bisa dipasangkan satu sama lain dan tidak bisa diukur seperti ahli matematika. Intuisi mereka bisa menentukan bahwa ini pasangannya. Kepala-kepala arca yang patah itu juga bisa disambungkan ke badannya oleh mereka karena intuisinya mereka dalam. Mereka yang disebut sebagai stone maker, pengumpul batu-batu dan dipasangkan satu-satu. Dan mengumpul batu-batu itu dari desa-desa sekitar. Bahkan saya juga pernah ikut mengumpulkannya. Misalnya di desa ada sebuah lumpang penduduk dan ketika kita buka lumpangnya dibalik, ternyata itu adalah bagian dari stupa. Dan ternyata banyak batu-batu itu dipakai oleh penduduk menjadi tangga. Bahkan ketika diwalik ada reliefnya. Jadi ketika batu itu bangunannya lepas semua, dia bertebaran kemana-mana dan dipakai oleh penduduk. Tapi kemudian kita ganti satu-satu. Yang punya lumpang kita ganti supaya kita punya yang asli. Karena itu pembangunan ini kalau mau dibangun kembali itu atau dipugar harus dengan batu-batu yang otentik, yang asli. Tidak bisa dengan yang baru. Candi Borobudur ketika diusulkan sebagai warisan dunia itu bukan hanya bangunan candinya, tetapi juga kawasannya. Bahkan kawasannya ini adalah secara ruang dibagi dalam zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Dan zona 3, zona 4, zona 5 ini adalah wilayah di mana masyarakat hidup. Dan ini adalah juga ruangnya milik masyarakat. Nah, kadangkala kemudian masyarakat yang tidak memahami berkaitan dengan warisan dunia ini kemudian melakukan pembangunan fisik menurut versi mereka. Nah, inilah yang kemudian bisa mengganggu view di sekitar kawasan Borobudur, misalnya pembangunan tower BTS, pembangunan hotel yang terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu yang berat itu adalah memberikan pengertian kepada masyarakat supaya masyarakat itu juga bisa berperan ikut menjaga dari lingkungan yang masih asli. Borobudur sudah mengalami setidaknya 4 kali pemugaran dengan total waktu 29 tahun. Pemugaran pertama dilakukan pada masa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907 hingga 1911. Pemugaran kedua tahun 1926 dan berhenti pada tahun 1940. Sementara pemugaran yang ketiga dilakukan pada tahun 1973 hingga 1984 yang merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNESCO. Pada tahun 1985, pemugaran harus dilakukan kembali setelah terjadi serangan bom teroris yang merusak candi. Beberapa tahun terakhir terjadi gempa bumi dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta yang membuat Borobudur juga butuh perbaikan. Saya senang karena saya bisa belajar karena Candi Borobudur ini adalah salah satu peninggalan agama Buddha yang terbesar di dunia dan Candi Borobudur juga mendapat penghargaan UNESCO dan
saya sebagai anak Indonesia